Halo Sobat Cek Fakta, pertandingan besar kembali tersaji di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu malam 27 Agustus tahun 2025. Timnas Putri U16 Indonesia menghadapi salah satu kekuatan sepak bola putri Asia Pasifik, yakni Australia, pada babak semifinal ASEAN Cup U16 Putri ke-2025. Harapan publik untuk menyaksikan Garuda Pertiwi melangkah ke final sempat membumbung tinggi, apalagi dukungan luar biasa dari ribuan penonton memenuhi stadion. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Selama 90 menit, dominasi penuh ditunjukkan tim muda Australia dan akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-3. Sekilas, hasil ini tampak menyedihkan, tapi kalau kita kupas lebih dalam, kekalahan ini justru menjadi cermin sekaligus pembelajaran penting tentang sejauh mana level sepak bola putri Indonesia saat ini dan apa yang harus dilakukan agar mampu bersaing di kancah internasional. Mari kita bahas jalannya pertandingan, faktor penyebab kekalahan, reaksi pelatih, hingga apa arti kekalahan ini untuk masa depan sepak bola putri Indonesia. Jalannya pertandingan, Australia terlalu kuat dari peluit pertama. Australia langsung menunjukkan kualitas mereka. Pressing ketat, passing cepat, dan fisik yang dominan membuat Indonesia lebih banyak bertahan. Menit ke-23. Gol pertama lahir dari blunder kecil di lini belakang Indonesia. Sebuah umpan silang rendah gagal disapu bersih. Bola jatuh di kaki Api Paket yang langsung melepaskan tembakan keras. 0-1 untuk Australia. Menit ke-28. Hanya 5 menit berselang, Paket kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini lewat tendangan jarak jauh bertenaga yang tak bisa dijangkau kiper Indonesia, Aleana Ayu Arumi. Skor berubah jadi 0-2. Menit ke-60, Kapten Australia, Kaja Jugovic, menambah penderitaan Garuda Pertiwi. Tendangan kaki kirinya dari luar kotak penalti meluncur deras ke gawang. 0-3. Sepanjang pertandingan, Indonesia nyaris tidak punya peluang emas. Satu-satunya tembakan hanyalah tendangan bebas jarak jauh yang sebenarnya ditujukan sebagai umpan. Penampilan kiper Aleana Ayu Arumi meski kebobolan 3 gol, performa Aleana patut diapresiasi. Ia sempat melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk menepis tendangan keras yang akhirnya membentur mistar. Tanpa refleks dan kerja kerasnya, bisa jadi skor akhir akan lebih besar. Pengalaman berharga ini akan sangat penting bagi perkembangan Aleana sebagai calon kiper masa depan Timnas Putri Indonesia. Perjuangan Garuda Pertiwi muda. Di lini belakang, Jaslyn Kelavirial tampil menonjol sebagai kapten pertahanan. Ia bersama Debbie Alvani dan Syafia Tristalia berulang kali melakukan intersep penting. Namun, masalah utama ada di lini tengah. Pemain kita kesulitan mempertahankan bola dan membangun serangan. Akibatnya, lini depan yang dihuni Nashwa Salsabila dan Febri Aram praktis tidak tersentuh suplai bola berbahaya. Statistik pertandingan perkiraan penguasaan bola. Australia 72%, Indonesia 28% total tembakan. Australia 21, Indonesia 2 on target. Australia 12, Indonesia 0 tendangan sudut. Australia 8, Indonesia 1 pelanggaran. Indonesia 10, Australia 7. Statistik ini memperlihatkan dominasi penuh Australia. Tapi di sisi lain, Indonesia tetap berusaha bertahan disiplin hingga akhir. Jurang kualitas Indonesia vs Australia, ada beberapa hal mendasar yang membuat Australia jauh lebih unggul. Faktor fisik, postur tubuh, dan kekuatan otot pemain Australia jauh di atas rata-rata pemain Indonesia. Kompetisi mapan Australia punya liga putri yang berjalan rutin, termasuk di level usia dini. Jam terbang internasional pemain muda mereka terbiasa menghadapi lawan tangguh dari Asia hingga Eropa. Taktik dan keberanian pemain Australia berani menembak dari jarak jauh. Sementara pemain kita lebih sering ragu atau kehilangan bola sebelum masuk ke area sepertiga akhir. Analisis Coach Timo. Pelatih Timo Schueneman tidak menutup mata. Bahkan sebelum laga, ia sudah menegaskan Indonesia tertinggal sekitar 5 tahun dibanding Australia. Setelah pertandingan, ia menekankan bahwa kekalahan ini harus menjadi wake-up call. Fokus Indonesia ke depan adalah memperbaiki pembinaan usia dini,
memperkuat aspek fisik dan nutrisi, serta memperbanyak jam terbang internasional bagi pemain muda. Laga perebutan peringkat 3 kekalahan dari Australia membuat Indonesia harus puas memperebutkan peringkat ketiga melawan Vietnam pada Jumat sore 29 Agustus tahun 2025. Meski bukan final, laga ini tetap penting. Selain untuk harga diri, kemenangan bisa jadi modal motivasi bagi generasi muda Garuda Pertiwi. Apa pelajaran dari kekalahan ini? Pentingnya pembinaan usia dini sepak bola putri Indonesia baru mulai berkembang dalam 5 tahun terakhir. Kompetisi harus rutin, Liga Putri Usia Muda harus berjalan setiap musim, bukan turnamen musiman. Perbaikan fisik dan nutrisi pemain, kita butuh latihan fisik modern dan pola gizi yang baik. Mental bertanding, berani duel, berani menembak, dan percaya diri melawan lawan besar. Dukungan publik, kehadiran 9.030 penonton membuktikan masyarakat mulai peduli sepak bola putri. Ini harus dijaga. Pesan untuk generasi muda. Kekalahan bukan akhir. Justru disinilah proses pembelajaran terjadi. Generasi muda sepak bola putri Indonesia harus melihat laga ini sebagai tantangan. Bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan semua pihak, jarak 5 tahun yang disebut Kokimo bisa dipangkas. Pertandingan selama 90 menit di Stadion Manahan Surakarta membuktikan analisis Coach Timo benar adanya. Australia yang memang rutin lolos ke Piala Dunia Putri di level senior mutlak menguasai permainan. Dibanding Indonesia yang baru memulai sepak bola akar rumput beberapa tahun terakhir, Australia sudah sangat matang. Gol-gol yang diciptakan tim besutan Michael Cooper menunjukkan Indonesia memang 1 atau 2 tingkat di bawah level mereka. Gol pertama pada menit ke-23 yang diciptakan Abi Pakit berasal dari miskoordinasi pemain Indonesia menyambut sebuah umpan silang rendah. Pakit menerima bola liar yang tak bisa disapu dengan baik oleh bek dan kiper Indonesia dengan finishing penuh power. Australia yang memang rutin lolos ke Piala Dunia Putri di level senior mutlak menguasai permainan. Dibanding Indonesia yang baru memulai sepak bola akar rumput beberapa tahun terakhir, Australia sudah sangat matang. Sobat Cek Fakta, itulah hasil semifinal ASEAN Cup U16 Putri ke-2025. Indonesia kalah 0-3 dari Australia. Tapi sekali lagi, skor bukan segalanya. Lebih penting adalah proses dan pembelajaran. Perjalanan masih panjang. Garuda Pertiwi U16 akan melawan Vietnam untuk perebutan peringkat 3. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap memberikan dukungan penuh. Karena dari generasi inilah masa depan sepak bola putri Indonesia akan lahir. Cek Fakta akan terus mengawal perjalanan timnas putri Indonesia, mengupas fakta, dan menghadirkan analisis jernih. Tetap bersama kami dan jangan lupa dukung terus Garuda Pertiwi.